Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Bengkulu bersama saya Kula Nasrullah. Dan tema kita pada hari ini yaitu jaminan kesejahteraan buruh. Kita beralih ke Pak Aizan nih, mungkin nih di segmen terakhir. Segmen kesimpulan, segmen pamungkas mungkin yang bisa diberikan statementnya untuk para pemirsa juga kayak gitu kan. Bahwa kesimpulan yang kita dapatkan untuk kesejahteraan atau jaminan kesejahteraan itu seperti apa nih Pak? Kayak gitu. Mungkin juga mewakili ini untuk para pekerja freelance ataupun kontrak dan lain sebagainya itu seperti apa juga? Ya itu sebenarnya itulah peran saya melihat perannya pemerintah itu menjadi penting untuk bagaimana memperhatikan ya kan, para angkatan kerja, para baik itu yang pemula maupun yang bekerja tidak tetap ya kan, paruh waktu dan segala macam. Nah itu yang harus dievaluasi secara berkala oleh dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, sehingga kita tahu apa sebenarnya yang menjadi persoalan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Jadi artinya itulah ada sebuah lembaga sebenarnya yang bisa mengevaluasi itu secara bersama, itu adalah tripartit daerah. Kami dari pekerja, kemudian Pak Adran dari sektor pengusaha, kemudian dari pemerintah. Sebenarnya itu yang harus dihidupkan oleh pemerintah. Nah di Bengkulu ini maaf kata itu tidak berjalan dengan efektif. Selain Dewan Pengupahan Daerah yang lebih efektif. Nah itu sebenarnya bicara soal hubungan industrial, soal hubungan ketenagakerjaan. Itu satu. Kemudian yang keduanya itu bagaimana mereka untuk kemandirian dari mereka supaya bekerja secara mandiri, ya kan, tidak ketergantungan itu juga menjadi peran bersama kita. Ada soal perbankan menurut Pak Adran tadi, ada soal kesempatan, soal regulasi yang jangan terlalu berbelit-belit. Kalau mau membuat izin berusaha, kemudian dibantu kesulitan dan segala macam. Makanya usaha makan minum sekarang ini kan kita berterima kasih lah dengan medsos ya, media sosial yang ada sekarang ini. Jadi orang bisa membuat toko online. Jadi artinya memudahkan itu kesempatan cuman diberikan oleh orang lain. Yang dari kitanya seperti apa? Sekarang ini kan sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang soal makan minum orang bekerja berniaga ya kan, tidak perlu tempat lagi dan segala macam. Nah paling tidak ada hal lain, jangan hanya itu ketergantungan juga, kita menikmati fasilitas yang diberikan oleh orang. Nah fasilitas yang kita berikan selaku daerah yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, ya kan, karena dia dipilih oleh rakyatnya, nah tanggung jawabnya seperti apa? Jangan mau setiap pemilihan aja baru berduyun-duyun meminta simpati rakyat, baik itu di eksekutif maupun di tingkat legislatif. Kalau sekarang ini, kalau selama ini apa yang kita bicarakan, kita pikirkan untuk lapangan kerja. Makanya kedepannya saya menyarankan dengan TVRI paling tidak undang dari pihak pemerintahnya, undang dari pihak regulatornya, DPR-nya misalnya. Nah, duduk kita bersama-sama apa yang mau jangan sampai rapat-rapat yang ada antara pemerintah dengan perwakilan daerahnya tidak nyambung ke para pekerjanya. Jadi harapannya ke depan ini yang perlu kita eksekusi secara bersama, bukan dipikirkan lagi. Kita dipikirkan udah puluhan tahun kita mikirkan ini soal eksekusi terhadap apa yang sudah kita lakukan dan kajian secara bersama-sama itu. Oke, kita beralih ke Pak Adran Khalik, mungkin sedikit statement terakhir kesimpulannya untuk kita semua masyarakat dari segi kacamata sektor pengusahanya seperti apa? Iya, kami mungkin berharap sedikit saja. Kalau masalah kesejahteraan buruh karyawan, tidak perlu ada kekhawatiran lagi soal itu. Karena mohon maaf, kalau menggunakan istilah luar itu, watchdog-nya itu udah banyak. Jadi pengawasnya itu udah banyak. Ya. Hanya kami berharap bahwa ayo selaraskan keinginan itu dengan produktivitas. Tolong jangan terlalu banyak berpikir masalah yang lain. Kalau kita bekerja, ayo kita tingkatkan produktivitas dan skill kita. Harusnya apple to apple ya. Iya, seperti itu. Dan kami juga berharap seperti kami sampaikan tadi,
di setiap pekerja juga harus menimbulkan harus menghadirkan motivasi dalam dirinya agar tidak selama masa produktif usianya itu dia hanya ingin menjadi pekerja. Oke, baik. Tapi dia juga harus memiliki pemikiran yang out of the box Iya. gitu kok, untuk menjadi seorang entrepreneur juga. Baik, terima kasih Pak Adran Khalik, terima kasih juga Pak Aizan. Iya, karena kita berhubung waktu kita Nah, jadi sudah selesai. mungkin ya sedikit berapa detik aja. Jadi artinya betul Pak Adlan tadi misalnya usia produktif itu sekitar Sedikit saja, 56 tahun ya. Iya, akan tangkap. Setelah itu harus mandiri dan masih kuat kan badannya. Makanya sektor kemandirian itu menjadi Harus hal yang penting. Itu yang perlu secara bersama-sama kita eksekusi. Oke, baik. Terima kasih bersama-sama, Bapak. gitu. Gitu. Terima kasih Pak Aizan, terima kasih Pak Adran Ya, gitu kan. sama-sama. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang di Brando TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.